Menantu Super Han Sanqian. Bab 6036, sangat memalukan. Bukankah kalian banyak bicara sebelumnya? Mengapa kalian semua diam saja sekarang? Ayo, ceritakan kepada kami semua, apa yang membuat kalian gagal hari ini? Puluhan ribu pasukan mengepung istana air, tetapi gagal dalam serangan pertama. Aku benar-benar tidak tahu alasan kegagalan kalian. Utusan utama berteriak dingin, suaranya penuh ejekan dan ketidakpuasan. Jika sebelumnya, keempat tetua itu akan melawan, tetapi sekarang, tidak ada dari keempatnya yang berani mengatakan sepatah kata pun, dan mereka menundukkan kepala dan tampak sangat tertekan. Mereka benar-benar kesal dan sakit kepala. Sampai sekarang, mereka tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Katakan padaku, kata Sulong. Mendengar kata-kata Sulong, keempat tetua itu tahu betul bahwa mereka harus berbicara meskipun mereka tidak mau. Orang lain mungkin mengejek mereka, tetapi kepala aula mereka sendiri sama sekali berbeda. Bahkan jika mereka diejek, mereka harus berbicara, karena ada perintah. Tetua ketiga, bukankah kau telah memutus pasokan air di sana? Cepat katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa kekuatan tempur musuh tidak melemah sama sekali setelah kau menghancurkan sumber air? Bukankah kau sama sekali telah meledakkan sumber air milik orang lain? Tetua kedua bertanya dengan cemas. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Tetua ketiga menjawab dengan putus asa, aku telah mengirim orang ke sana untuk mencari 3 sungai, dan membaginya menjadi 3 tim untuk meledakkannya di depan semua orang. Tidak hanya itu, setelah aku meledakkannya, aku juga telah mengirim orang untuk memeriksa ketiga sungai itu untuk memastikan semuanya telah terputus. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mengirim orang ke sana untuk memeriksanya sekarang. Jika aku berbohong, aku bersedia menerima hukuman apapun. Tetua ketiga memiliki sifat pemarah, tetapi tidak secepat tetua kedua, jadi dia ditakdirkan untuk tidak sejujur tetua kedua, tetapi dia tidak setenang tetua keempat, jadi dia bukanlah orang yang sangat jujur. Di antara keempat orang itu, semua orang tahu bahwa dialah yang paling tidak berguna. Setidaknya di permukaan, kelihatannya begitu. Tentu saja, karena orang ini agak tidak berguna, maka wajar saja ia tidak begitu dapat diandalkan dalam melakukan berbagai hal. Setiap orang memiliki banyak pemahaman dan kebiasaan tertentu tentang hal ini. Namun, melihatnya berteriak dengan cemas hari ini, dia sama sekali tidak terlihat berbohong. Setidaknya, itulah yang terjadi pada tetua keempat dan tetua pertama. Tetua kedua benar-benar mempercayainya, tetapi dia tidak ingin disalahkan atas kegagalan perang, jadi meskipun dia secara tidak sadar mempercayai tetua ketiga, dia tetap akan menemukan kesalahan dan berkata, jika memang seperti yang kamu katakan, maka aku bertanya kepadamu, mengapa para pelaut istana air tidak mengalami pelemahan kekuatan tempur mereka? Kita semua tahu bahwa kekuatan tempur mereka berhubungan dengan air, jadi hasilnya sekarang adalah musuh tidak melemah sama sekali. Artinya, tidak peduli seberapa banyak yang kamu katakan sekarang, itu tidak dapat membuktikan bahwa kamu telah menyelesaikan pekerjaan. Tetua ketiga merasa dirugikan. Meskipun dia tidak sabar, itu tidak berarti dia seorang pengganggu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tetua kedua menyalahkannya. Penatua kedua, ketiga sungai itu memang telah terputus. Aku baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika kau tidak percaya padaku, pimpin pasukan untuk segera memeriksa ketiga sungai itu. Jika terjadi kecelakaan, seperti air yang merembes keluar dari tanah dan mengalir ke hilir, kau dapat memenggal kepalaku kapan saja. Di sisi lain, jika kau pergi ke atas dan memeriksanya dan mendapati bahwa itu bukan masalahku, maka kau harus merenungkan bagaimana kau berjuang di bawah sana. Penatua ketiga, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Maksudku, mungkinkah kekuatan musuh memang melemah, dan kau dan orang-orangmu sendiri yang tidak cukup baik, sehingga kau takut mati dan mundur secara diam-diam? Tetua ketiga juga berpikir dengan sangat jernih. Jika kau tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil. Jika kau ingin aku yang disalahkan, maka aku juga akan menyalahkanmu dan membiarkanmu menanggungnya dengan keras. Kau bilang aku takut mati. Tetua kedua langsung tidak senang ketika mendengar ini. Dia tampak seperti sedang terbakar.
Dia berbalik dengan marah dan mencengkeram leher tetua ketiga, jika kamu punya nyali, katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan kepadaku. Tetua kedua tampak marah, seolah-olah dia akan memakan tetua ketiga hidup-hidup. Bab 6037, Serangan Putaran Kedua. Dulu, tetua ketiga mungkin akan mengalah, lagi pula, semua orang tahu sifatnya. Namun, di saat kritis ini, terutama saat ada orang luar seperti aula utama, tetua ketiga tidak akan pernah mengalah. Ini masalah harga dirinya sendiri, dan tetua ketiga berkata dengan dingin, bukankah apa yang kukatakan sudah cukup jelas? Karena kalian ingin mendengarnya lagi, oke, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi, kalian dengarkan aku dengan jelas. Apakah karena kalian dan anak buahmu tidak cukup baik, dan kalian kalah dalam pertempuran, lalu kalian bersikap angkuh di depan kami? Tetua kedua benar-benar marah, dan mengangkat tangannya untuk memukulnya, dasar bajingan, aku sudah berada di medan perang selama bertahun-tahun, kapan aku pernah menjadi pengecut? Kalian terlalu menghinaku, aku akan membunuhmu. Cukup. Tetua pertama berteriak dengan marah, kalian berdua, apakah kalian sudah cukup bertengkar? Di depan kepala aula dan dua utusan khusus, apakah kalian masih punya rasa malu? Setelah kekalahan itu, orang-orang yang sama mulai berkelahi satu sama lain, yang sangat memalukan. Lepaskan aku. Setelah teriakan marah tetua pertama, kemarahan tetua kedua dan ketiga langsung padam. Baik secara terbuka maupun pribadi, kedua pria itu masih agak takut pada tetua pertama. Tetua kedua melepaskan tetua ketiga dan berkata, Kepala Istana, jangan dengarkan omong kosong tetua ketiga. Aku jamin dengan kepribadian dan hidupku bahwa dalam serangan ini, baik aku maupun kelompok prajuritku, semuanya benar-benar berani dan maju. Hanya saja setelah serangan umum dilancarkan tadi, kami benar-benar tidak menyangka bahwa kemampuan musuh tidak hanya tidak melemah, tetapi juga melancarkan serangan balik terhadap kami saat kami menyerang. Kami salah dalam strategi dan kekuatan sekaligus, jadi kami sangat pasif, dan itulah sebabnya kebingungan untuk sementara waktu. Harap dipahami. Tetua pertama juga buru-buru membungkuk dan berkata, Kepala Istana, Panglima tertinggi, saya juga berpartisipasi dalam serangan garis depan. Saya juga menjamin dengan kepribadian dan hidup saya bahwa semua yang dikatakan tetua kedua adalah benar. Sulong mengerutkan kening. Sebenarnya, dia mengenal keempat tetua itu dengan sangat baik. Dilihat dari situasi saat ini, tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga tampaknya tidak berbohong. Tetua ketiga membuat banyak keributan di puncak gunung. Di bawah pemboman skala besar seperti itu, saya juga percaya bahwa sungai musuh harus diganggu. Dia tidak perlu berbohong. Setelah mengatakan itu, Sulong menatap para tetua pertama dan kedua lagi, serangan para tetua pertama dan kedua juga cukup besar, dan aku juga percaya bahwa mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ini juga dapat dilihat dari momentum para pelaut di makam kuno setelah mereka mengusir mereka. Jika pihak lain hanya bertahan dengan paksa, tidak peduli aspek roh, energi, atau roh mana, tidak mungkin menjadi begitu penuh. Jadi, yang dimaksud Tuan Su adalah bahwa dua gelombang pasukanmu tidak berbohong, tetapi Rasomon yang aneh muncul. Utusan khusus itu mencibir dengan dingin, Tuan Su, apakah menurutmu kami bodoh? Utusan khusus yang memimpin juga mengangguk, Tuan Su, apa yang terjadi adalah apa yang terjadi, dan pernyataanmu saat ini sebenarnya tidak ada artinya. Yang kami inginkan adalah mencari tahu alasan kekalahan ini sesegera mungkin. Sulong tidak membantah, dan menatap tetua keempat dan tetua pertama, apa pendapat kalian berdua tentang masalah ini? Apakah ada sungai lain di makam kuno ini? Hanya kemungkinan ini yang dapat menjelaskan dengan sempurna semua keanehan yang terjadi. Atau apakah Han San Qian dan gerombolannya telah mengantisipasi bahwa kita akan meledakkan sumber air mereka, jadi mereka telah menyimpan banyak air di makam kuno sebelumnya? Tetua keempat mengerutkan kening, Kepala Istana Air mengatakan bahwa air dapat mempertahankan efektivitas tempur, tetapi seperti ikan yang membutuhkan air, air mati sebenarnya tidak terlalu berguna bagi pelaut. Mereka membutuhkan kekuatan di dalam air. Jika reservoir digunakan untuk menyimpan air untuk memasok para pelaut, seberapa besar reservoir itu?
Saya rasa tidak ada ruang di makam kuno ini untuk membuat reservoir sebesar itu yang dapat memasok begitu banyak pelaut. Setelah mendengar analisis tetua keempat, Sulong mengangguk. Memang benar demikian. Lalu menurut analisis ini, hanya ada kemungkinan pertama yang tersisa, yaitu, apakah mereka memiliki sumber air lainnya. Bab 6038, Jalan Lain. Mendengar ini, tetua ketiga tidak marah, tetapi mengerutkan kening, karena dia tahu betul bahwa dia tidak menyalahkan siapapun, tetapi menganalisis masalahnya. Oleh karena itu, dia harus berpartisipasi dengan serius. Memikirkan hal ini, tetua ketiga menggelengkan kepalanya, tetapi berdasarkan 3 saluran sungai yang telah kita ledakkan, kemungkinan ini tidak tinggi. Melihat yang lain tidak mengerti, tetua ketiga dengan cepat menjelaskan, semuanya, ketika kita meledakkan sungai di atas, lebar dan panjang 3 saluran sungai sangat menakjubkan. Terutama saluran sungai utama di tengah, lebarnya puluhan meter dan panjangnya hampir 1 kilometer. Meskipun lebar 2 saluran sungai lainnya jelas lebih sempit, mereka juga cukup besar. Jadi, setelah menambahkan ketiga saluran sungai ini, jumlah pekerjaan sebenarnya sangat besar. Berdasarkan ini, saya pikir dari perspektif waktu dan energi, tidak mungkin pihak lain dapat membuat lebih banyak saluran sungai. Setelah mendengar analisis tetua ketiga, beberapa orang saling memandang. Sejujurnya, dari sudut pandang ini, tampaknya musuh memang tidak mungkin membuat lebih banyak saluran sungai. Meskipun musuh memiliki 500.000 pasukan dan para pelaut memiliki peralatan penggali yang kuat, waktu mereka sangat terbatas. Dan orang-orang ini hanyalah prajurit tempur, bukan insinyur. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghadapi kita, saya yakin mereka tidak dapat mengerahkan seluruh energi mereka untuk menggali sungai. Karena itu, memang tidak mungkin mereka dapat menggali terlalu banyak sungai dalam waktu yang singkat. Tetua itu mengangguk dengan keras, dari sudut pandang ini, 3 sungai tampaknya menjadi batas mutlak mereka. 2 tetua lainnya tidak keberatan. Sulong menoleh ke belakang pada kedua utusan itu. Meskipun kedua utusan itu bersikap masam dan sarkastik kepada mereka, mereka tidak akan. Setelah memikirkan alasannya dengan saksama, mereka juga berpikir bahwa pada dasarnya memang demikian. Itu aneh. Karena tidak ada sungai dan tidak ada waduk besar untuk menampungnya, bagaimana orang-orang ini mencapai defisit saat ini? Beberapa orang saling memandang dengan heran. Ini hanyalah misteri yang akan diingat selama berabad-abad. Jika kita tidak dapat menemukan jawabannya, itu akan sangat fatal bagi kita. Bukan hanya para prajurit yang akan bingung, tetapi kita juga akan benar-benar bingung tentang bagaimana cara bertarung selanjutnya. Sama sekali. Tidak ada arah. Utusan lain juga mengangguk. Sulong berpikir sejenak dan berkata, tetapi pertempuran telah dimulai. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan masalahnya saat ini, kita tidak dapat menyerah sepenuhnya. Tetua keempat mengangkat kepalanya dan berkata, Kepala Istana, apa maksudmu? Maksudku, karena kita tidak dapat menemukan alasannya, mari kita tidak memikirkannya. Kita harus menganggapnya seolah-olah pihak lain memiliki sumber air tersembunyi untuk mendukung mereka sepanjang waktu. Aku bahkan dapat melebih-lebihkan sedikit dan berpikir bahwa sumber air musuh tidak terbatas, yang berarti bahwa semua efektivitas tempur musuh penuh. Berdasarkan dasar ini, mari kita luncurkan perang ofensif. Bagaimana menurutmu? Metode Sulong memang bagus. Lagi pula, dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir tentang beberapa faktor objektif. Namun, risikonya juga sangat besar. Karena musuh diperkirakan dalam keadaan penuh, dan 500.000 pasukan pihak lain diperkirakan dengan cara ini, maka sangat jelas bahwa ini akan membuat seluruh situasi pertempuran tampak sangat pasif. Karena efektivitas tempur mereka melemah dengan cepat, dan begitu mereka melemah, akan menjadi lebih sulit untuk menyerang musuh secara khusus. Anda tidak dapat membentuk keunggulan absolut dimanapun, jadi begitu Anda mengerahkan pasukan, Anda perlu memobilisasi sejumlah besar pasukan Anda sendiri. Secara alami, pertarungan akan seperti gajah besar. Anda hanya dapat memukul dengan keras, dan pukulan harus satu demi satu. Tidak mungkin untuk membentuk serangan multi-titik yang cepat dan efektif. Dari sudut pandang saat ini, meskipun masalah ini tidak terlalu besar, tetapi
Ini jelas tidak terlalu bagus, dan ada titik yang fatal. Bab 6039, Situasi Fatal. Meskipun serangan kita saat ini hanya di kuburan, kita dapat menggunakan metode penilaian anggaran penuh dan metode serangan ini untuk menyerang musuh di satu titik, jadi tidak ada masalah. Tetapi jika musuh mengambil kesempatan untuk tiba-tiba mengubah postur pertahanannya, kita akan berada dalam bahaya besar. Utusan utama berkata. Utusan lain juga mengangguk cepat, ya, saat ini, jika musuh kita secara langsung membalikkan operasi dan mengubah pertahanan menjadi serangan, kita akan bersikap pasif. Terutama serangan balik di beberapa titik. Mereka harus memberikan respons yang cukup terhadap musuh yang menyerbu keluar. Ini adalah kelemahan alami dari gaya gajah, karena Anda berasumsi bahwa musuh sangat kuat, jadi jika musuh tiba-tiba menyerang dan membunuh, Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Mudah untuk mengatakan. Satu atau dua tempat. Tetapi jika musuh melancarkan serangan balik dari segala arah, maka mereka akan menghadapi masa putus asa total. Mereka akan kelelahan. Semut dapat membunuh gajah. Meskipun lebih tampak seperti pepatah yang menginspirasi, sebenarnya itu memiliki alasan untuk keberadaannya. Semut dapat membunuh 4 ekor gajah, jadi pasti bukan hanya satu ekor semut, melainkan sekelompok semut. Mereka sangat kecil dan dapat menyerang gajah dari segala arah. Meskipun gajah sangat besar, kelenturannya jauh lebih rendah daripada semut. Ketika semakin banyak semut menyerang gajah dari segala arah, gajah akan kesulitan untuk menangkisnya satu per satu. Setelah lama menggerogoti, gajah akhirnya jatuh. Ini bukan hal yang mustahil. Sial, aku tidak percaya. Ini seaneh itu. Tetua kedua berkata dengan dingin dan meremehkan, menurut spekulasi semua orang, menurutku kita tidak boleh menyerang, mari kita kembali untuk bertahan. Bukannya aku berpuas diri, atau aku sombong. Dengarkan apa yang kau katakan tentang kami. Kami telah sepenuhnya menjadi pihak yang lebih lemah. Setelah berbalik untuk waktu yang lama, bukan berarti kita sekarang sedang melawan orang lain, lebih seperti orang lain telah mengepung kita. Kita sekarang punya keuntungan, tapi apa hasilnya? Kita sedang berjuang. Meskipun kata-kata tetua kedua agak tidak masuk akal, kata-kata itu membangunkan semua orang yang hadir saat ini. Ya, tidak ada salahnya bersikap hati-hati. Namun, menyusut ke titik ini hanya karena kehati-hatian tampaknya agak berlebihan. Tetua pertama juga mengubah sikapnya, kata-kata tetua kedua masuk akal. Jika kita membuat perhitungan penuh, kita akan menjadi prajurit yang terkepung. Mereka sebenarnya tahu bahwa mereka lemah, jadi menyusutkan pertahanan adalah strategi pertahanan terbaik mereka. Aku tidak percaya bahwa musuh akan menyergap kita. Sulong melirik tetua keempat. Setelah memikirkan masalah ini sebentar, tetua keempat mengangguk. Sulong akhirnya menghela napas lega. Utusan utama dan rekan-rekannya juga saling memandang, dan keduanya setuju dengan kata-kata tetua kedua. Karena semua orang mengira kita terlalu khawatir, maka kita akan mengikuti serangan gaya gajah dan melancarkan serangan putaran kedua terhadap musuh. Namun, kita tidak boleh terlalu kaku. Meskipun kita harus memperkirakan kondisi musuh lebih tinggi. Dan lebih baik, kita tidak perlu terlalu optimis. Berdasarkan fakta bahwa mereka mungkin menggali lebih banyak sungai, kita akan memperkirakan bahwa semua orang akan berada dalam kondisi 80%. Dengan cara ini, kita juga dapat mengurangi beban gajah dalam serangan gaya gajah ini. Semua orang mengangguk berulang kali, dan tidak keberatan dengan saran Sulong. Baiklah, karena semua orang tidak keberatan, maka saya akan mengumumkan kembali dimulainya serangan kedua secara resmi. 4 tetua, dengarkan perintah saya. Keempat tetua itu berlutut dengan tergesa-gesa dan berteriak serempak, silakan berikan perintah, kepala balai. Melihat keempat tetua itu, Sulong telah mengambil keputusan kali ini. Pertempuran ini adalah pertempuran terakhir di balai cabang mereka, jadi dia tidak akan membuat keraguan apapun. Keempat tetua itu tidak akan membiarkan siapapun hidup dan akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Bab 6040, Serangan Kedua. Semuanya. Tetua itu berdiri di depan pasukan dengan pedang terhunus. Saat dia mengangkat tangannya dan berteriak, semua prajurit di belakangnya mengangkat senjata mereka lagi. Moral sedang tinggi.
Pertempuran ini adalah pertempuran kedua, tetapi pertempuran ini juga merupakan pertempuran terakhir. Kali ini, kita harus mati di garis depan, atau kita biarkan musuh mati di garis depan. Apakah kalian mengerti? Tetua itu mengatakan ini dengan sangat mendominasi dan tegas. Mereka tahu satu hal dengan sangat baik, yaitu, jika mereka terus bertarung, mereka tetap akan gagal. Bahkan jika Han Sanqian tidak membunuh mereka, mereka sebenarnya akan jatuh ke jalan buntu karena ini. Ya, mereka akan benar-benar dikalahkan dan akan dipaku ke dalam daftar aib, dan mereka bahkan tidak bisa melepaskannya. Hanya dengan kembali dengan kemuliaan dan mengalahkan musuh, mereka dapat berdiri di sini dengan bermartabat. Saya mengerti. Semua orang berteriak dengan marah. Moral yang menurun tersulut hingga ekstrim, dan untuk sementara waktu, seluruh tim penuh dengan semangat juang. Serang. Bunuh. Dengan keempat tetua memimpin jalan, seluruh pasukan siap untuk maju, dengan putus asa menyerang langsung ke makam kuno. Di kuburan, Kuiniu melirik kura-kura tua itu dan berkata, mereka akan kembali lagi, apakah kamu takut? Kura-kura tua itu mencibir, bagaimanapun juga, aku adalah Basia, mengapa aku harus takut? Apakah kamu bercanda? Lagi pula, musuh akan melakukan serangan balik, bukankah ini sudah diduga? Ngomong-ngomong, setelah mengatakan itu, serangan balik musuh kali ini pasti lebih ganas dari sebelumnya. Aku memang memiliki tempurung kura-kura untuk pertahanan, tetapi kamu, bocah, kamu tidak punya apa-apa. Haha, bisakah kamu bertahan? Kuiniu mencibir dengan jijik, jangan khawatir, aku, Niu tua, kuat dan sehat. Tidak ada yang tidak bisa kutahan. Aku khawatir bajingan-bajingan ini tidak dapat menyakitiku. Di depan begitu banyak orang di istana air kita, rasanya tidak tepat untuk menggambarkan musuh sebagai bajingan. Mendengar apa yang dikatakan kura-kura tua itu, Kuiniu tiba-tiba merasa malu. Bajingan ini, awalnya dia tidak bermaksud apa-apa, tetapi kata-katanya membuat mata semua orang menatapnya. Berbicara tentang ikan dan udang busuk, para pelaut itu sendiri adalah udang busuk dan jenderal kepiting. Ini agak aneh, terutama ketika kura-kura tua mengatakannya secara langsung. Saudara-saudara, jangan dengarkan kura-kura tua ini, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Setelah mengatakan itu, Kuiniu melotot ke kura-kura tua itu dan berkata, dasar kura-kura bodoh, jika kau terus bicara omong kosong, aku akan memukulmu sampai mati dengan tongkat. Haha, sapi bodoh, kenapa kau begitu marah? Kau hanya bercanda. Tidakkah kau lihat bahwa suasananya begitu kaku? Mari kita hidupkan. Kuiniu melirik semua prajurit udang dan jenderal kepiting yang hadir. Memang, mereka baru saja memukul mundur musuh yang kuat, dan sekarang mereka menghadapi serangan balik dari musuh. Siapa yang tidak gugup? Itu omong kosong. Kura-kura tua menggunakan lelucon semacam ini untuk meredakan rasa malu saat ini, dan itu memang ada pengaruhnya. Memikirkan hal ini, Kuiniu tersenyum dan berkata, mengorbankanku untuk kesenangan semua orang. Tapi itu tidak masalah, selama semua orang senang, aku tidak peduli. Setelah mengatakan itu, Kuiniu berteriak, saudara-saudara, serangan balik musuh akan datang, apakah kalian takut? Jangan takut pada Palu, Raja Naga telah memerintahkan, lakukan saja. Semua prajurit udang dan jenderal kepiting berteriak serempak. Tentu saja, mereka masih memiliki sesuatu di hati mereka, tetapi dengan lelucon kura-kura tua itu, setelah meredakan suasana yang tegang, semua orang di tempat kejadian benar-benar menghela napas lega. Suasana hati yang santai, secara alami, juga memperoleh banyak kepercayaan diri. Baiklah, karena semua orang begitu percaya diri, mari kita lawan mereka sampai akhir. Kuiniu berteriak, kura-kura tua itu juga berdiri tegak, dan di belakangnya, semua prajurit udang dan jenderal kepiting juga berdiri, dan untuk sementara waktu mereka dalam keadaan penuh bunuh. Dengan dua binatang purba yang meraung keras dan memimpin, segera, para pelaut di makam kuno juga bergegas menuju pintu makam dengan niat membunuh. Kedua kelompok prajurit dan kuda segera terlibat dalam pertempuran jarak dekat, dan pertempuran itu sengit dan kacau. Moral. Orang-orang di kedua belah pihak sangat tinggi, jadi wajar saja jika pertempuran di kedua belah pihak juga sangat sengit pada saat pertama.
Pertempuran berdarah antara kedua belah pihak secara resmi dimulai, dan Han Sanqian di puncak gunung perlahan-lahan terbangun. Yang menyebalkan adalah tidak ada yang tahu apakah orang ini terbangun sendiri atau hanya terbangun oleh pertempuran. Atau apakah sudah waktunya baginya untuk bangkit dan memimpin pertempuran.